Menurut gua, takdir Oke. adalah salah satu faktor yang paling signifikan yang menciptakan mental blocknya mayoritas orang. Oke, here we comes. Bukan cuma mental block, Mm. kebutaan terhadap agama juga. Tidak produktif. Tidak produktif. Oke. Mm-mm. Pasrah. Pasrah. Bukan berserah. Karena gue tipe yang percaya, ya itu aja dari tawakal sama ikhtiar. Ya, surrender. Kita ya. berserah, Ya. bukan pasrah. Mm-mm. Tapi mayoritas banget takdir itu pasrah. Mm-mm. Dan mereka nggak ngelakuin yang terbaik yang mereka bisa gitu. Dan Ya. itu sering banget disalah artiin dan sekarang udah widespread di masyarakat umum bahwa Ya. it is what it is. Oke. Gua hate banget orang kalau bilang it is what it is. Kayak Raymond cuma ditakdirkan nanti kalau di umur segini punya segini. Gua nggak percaya itu. Ya. Ha-ha. Nah kalau itu ada di ajaran Islam, pertama dulu deh, gue Ya. dosa nggak sebenarnya untuk nggak percaya itu? Mengimani takdir itu wajib. Nah, oke, berarti gue dosa. Bukannya dosa, itu bisa membuat orang keluar dari Islam. Oh iya? Tapi Itu bisa membuat orang keluar dari Islam. Tapi lu nggak gitu. Hah. Karena gini ceritanya. Kalau ada orang nggak mengimani takdir, itu berarti dia keluar daripada Islam. Hah. Karena itu termasuk rukun iman sebenarnya. Hmm. Rukun iman itu berarti harus ada. Nah, tapi yang lu maksud adalah lu menolak pemahaman tentang takdir yang salah. And that's okay. Oke. Nanti Berarti setelah- gue belum tahu pemahaman takdir yang benar. Benar. Ya? Nah, setelah Oke. aku jelasin nanti lu pasti nggak ada masalah beriman pada takdir. Oke. Berarti kita bahas yang salah dulu ya. Ya salah. Lu ada contoh nggak? Nanti gue lengkapin. Ada contoh nggak yang lu paling benci selain orang yang bilang gue tuh memang udah terlahir tuh begini gitu maksudnya. Selain itu adalah nggak lagi yang lu benci? Oh, kalau ditanya study case-nya hampir semuanya di bisnis, di karir, Ya. di misalnya, aduh gue nggak bisa bangun pagi Bangun atau gue pagi. apa. Oke. Kayak, ini hal-hal yang bahkan mereka, nih misalnya bangun pagi, Ya. itu udah jelas, itu udah manusia, Ya. itu psikologi, Ya. itu habit gitu loh. Ya. Tapi dia bisa dibilang lagi nih, gue sampai penasaran, gue riset ya, apa emang ada beberapa orang terlahirkan tuh nggak ada opsi untuk nggak bisa bangun pagi. Ya. Itu udah menurut gue ultimate mental block. Ya. Sampai at one period di semua tim gue Ya. sering melontarkan kata mental block. Ya. Lu yang ngehalangin Lu diri lu mental sendiri. block gitu ya. Mental block, gue udah berapa kali mental block lu ini mental block, ini mental block kayak gitu Iya. misalnya. Karena gue kesel banget. Ya. Hal kecil yang bikin orang kayak Limiting themselves. limiting belief. Ya, Itu betul. kalau resminya namanya limiting belief. Ya. Kepercayaan yang membatasi diri sendiri. Betul. gitu loh. Dan Aku selalu anak takdir. orang miskin. Ha. Berarti aku pasti miskin. Ya kan? Aku tuh sudah tertulis di Lauhul Mahfud. Nah, nanti gue jelasin Lauhul Mahfud apa. Jadi di dalam Islam tuh ada gini. Di dalam Islam tuh ada pemahaman Allah sudah mencatat segala sesuatu kejadian di muka bumi ini. Dan tentang manusia yang hidup di dalamnya. Sampai satu daun aja putus daripada dahannya, itu semua sudah tertulis di Lauhul Mahfud. Sudah tertulis ini Predestined. Pak, ini predestined di dalam bentuk buku, tulisan atau kayak Tulisan pokoknya- dalam bentuk buku, Lauhul Mahfud namanya. Nah, itu semua udah ada. Makanya orang sering beralasan gitu. Kayaknya sudah tertulis di Lauhul Mahfud bahwa aku tuh seperti itu. Gitu kan ya. Jadi tentang takdir. Apalagi kadang-kadang orang bilang kalau yang sering aku dengar ya, udahlah kalau udah rezeki pasti dapat. Kalau belum rezeki berarti nggak dapat. Ini perkataan bagus tapi maknanya salah. Jadi orang tuh nggak mau berusaha keras untuk bisa dapetin rezeki. Nggak mau ikhtiar. Nggak mau ikhtiar. Padahal kita udah bahas tentang ikhtiar dan tawakal kan ya. Dan juga contoh apa lagi? Misalnya contoh gini, ketika nilai ujiannya dapat kecil, ibunya nanya, kenapa nilaimu jelek? Dia bilang sudah takdir, Bu. Kenapa yang lain jadi bagus? Kan ibu harus beriman pada takdir. Semuanya tuh ditentukan oleh Allah. Covid kemarin. Kenapa nggak pakai masker? Bro, ajal tuh sudah takdirnya Allah. Lu tahu nggak? Ajal, rezeki, jodoh, semua tuh takdirnya Allah. Berarti kalau sudah ditakdir Allah mati ya mati. Kalau belum takdir Allah mati, ya nggak usah pakai masker, nggak mati. Tadi gue ke-trigger yang pas Ustaz Felix sebut, berarti lu nggak Islam karena lu nggak mengimani takdir. Ya. Nah, gue pernah digituin. Gue pernah digituin. Langsung Lu dijudge gitu ya? sebenarnya Muslim gak sih? Ya. Misalnya. Lu sebenarnya Islam gak sih? Gitu. Ya. Jadi kayak kok jadi celah untuk orang mengnon-Islamkan gue gitu loh. Nah, judging padahal pemahamannya yang salah. Hah. Oke, kalau gitu aku mulai pembahasannya dikit ya. Lu tau gak sih permasalahan ini dimulai bukan dari Islam? Bukan dari Islam. Bukan dari Islam. Permasalahan takdir itu bukan dimulai dari Islam. Jadi permasalahan takdir itu awalnya justru dimulai daripada masyarakat Eropa. Masyarakat Eropa itu dipaksa untuk percaya bahwasanya orang lahir dengan privilege tertentu dan orang lahir dengan hak-hak tertentu. Tapi ini apa? Ini emang ke masyarakatnya, Masyarakatnya. socio culture-nya. Cara untuk menjajah orang.
Jadi balik lagi pada penjara pemikiran. Jadi orang tuh buat set of rules, sebuah aturan-aturan semu, yang akhirnya aturan-aturan itu menguntungkan sebagian orang dan kemudian merugikan orang yang lain. Oh, berarti ini pas masa penjajahan. Masa penjajahan, tapi masih sisa zaman sekarang. White supremacy itu membuat satu anggapan bahwasanya yang paling bagus, yang paling pintar, yang paling potensi adalah white man. Orang-orang yang berkulit putih, Caucasian. Dan selain itu adalah kemudian di bawah mereka. Misalnya contoh adalah sampai Chinese, masih kental tuh. Masih kental. Chinese itu di bawah mereka. Apalagi mohon maaf, orang berkulit hitam. Africans. Yang secara sejarah waktu itu diperbudak. Slaves. Nah, maka kenapa mereka tetap bisa di slaves? Pertanyaannya sederhana. Pada waktu itu orang-orang berpikir sebenarnya para budak-budak ini, slaves ini, mereka tuh terbudak. Rantainya itu ada di tangan kakinya atau ada di dalam kepalanya. Ternyata di kepalanya, bukan di kakinya. Apa yang mereka dipahami? Kamu memang sudah terlahir seperti ini. Nanti kamu akan bisa berbahagia di surga. Karena kamu sedang melayani kepentingan Tuhan pada saat itu. Maka budak-budak... itu perbudakan untuk kepentingan Tuhan. Dijadikan sebagai legitimasinya adalah agama. Untuk melegitimasi mereka. Ingat ya yang aku kasih tahu, Adeo Rex, Arege Lex. Waktu itu berlaku sebuah adagium Adeo Rex. Tuhan Deo memilih Rex, raja. Arege Lex. Rege artinya adalah dia membuat. Lex, sebuah legislasi, sebuah hukum. Maka raja itu kemudian yang dipilih oleh Tuhan, raja itu yang membuat hukum. Maka perkataan raja adalah titah Tuhan. Titah raja adalah firman Tuhan. Maka salah satu kemudian firman Tuhan adalah ada yang namanya landlord, ada yang namanya proletar. Semua ini sudah ditakdirkan oleh Tuhan. Kamu gak usah protes. Berarti pemahaman ini sebenarnya sudah sejak lama. Orang-orang menjadikan adanya divine, adanya sesuatu yang kemudian tidak terjangkau atau sesuatu yang kayak Tuhan gitu sebagai cara untuk surprising orang lain. Nah, itu adalah problemnya sekarang. Sehingga orang lain jadi ada masalah di situ. Nah, kalau gitu aku coba masuk kepada pembahasan Islaminya dulu sebelum kita bahas kita kulitin semuanya ya. Menurut lu gini, kalau ada pemahaman orang gini, ada orang yang ditinggal sama ibunya. Tadi kan pemahaman yang salah ya. Ini aku cerita pemahaman yang benar. Ada orang yang ditinggal ibunya, dia stres banget, Rey. Karena dia stres banget. Kemudian Islam bilang gini, itu sudah takdir. Diambilnya ibumu itu sudah ajal. Memang sudah waktunya dia diambil oleh Allah. Sabar. Kalau kamu beriman pada keputusan Allah ketika ngambil ibumu ini, maka kamu akan mendapatkan kebaikan. Kalau itu bagus gak? Bagus. Untuk membantu dia grieving. Betul. Nah, itu yang dimana dengan takdir. Ada seseorang perempuan, dia ngelihat kenapa yang lain putih semua ya. Caucasian putih semua, sedangkan dia hitam. Dia bilang, ada yang salah apa sama aku? Islam datang lalu berkata, kamu sempurna apa adanya. Gak ada yang salah sama kamu. Kamu harus menerima dirimu karena itulah yang diciptakan oleh Allah sempurna. Dan jangan lihat bahwasanya orang itu ditentukan oleh hitam atau putihnya, tapi oleh ketakwaannya. Berarti takdir Allah menciptakan kamu dengan warna kulit begini adalah bagian daripada kebijaksanaan Allah. Itu bagus gak? Bagus. Nah, takdir adalah ekspektasinya diturunkan ke realita. Ekspektasinya diturun ke realita. Because realitanya gak bisa berubah. Percaya realita bisa selalu diubah. Given dua, effort usaha sama waktu. Menurut gua. Ini ikhtiarnya nih, ini ikhtiarnya. Tawakalnya berserah gitu. Betul. Contoh nih, kita berekspektasi punya gaji 10 juta. Tapi realitanya sekarang gaji 5 juta. Sepakat, itu realitanya bisa diubah dan harus diubah. Bisa diubah. Ya. Dan ya udah nggak apa-apa deh, gue jalanin dulu aja karena mungkin memang sekarang porsiku segini. Padahal bisa secara proaktif coba lihat job desk-nya yang gaji 10 juta tuh berapa, apa yang harus dilakuin, tangganya apa, soft skill-nya apa. Kalau dia bisa copy, gitu, dia bisa punya yang sama. Benar. Justru gue lebih setuju skenario di mana realita yang didekatkan ke ekspektasi dengan usaha dan waktu. Nah, itu bukan takdir. Itu namanya di dalam Islam ikhtiar. Ikhtiar, benar. Betul. Nah, berarti kalau ada orang nih, realitanya bisa diubah kepada takdir dan dia tidak melakukannya, dia bukan beriman pada takdir, berarti dia malas. Nah, iya. Dan takdir dijadikan tameng. Nah, iya, gue gak sukanya itu. Nah, makanya berarti dia punya salah persepsi paham. buruk terhadap takdir. Itu betul kalau itu betul. Karena dia sebenarnya bisa menjadikan realitanya mendekat kepada harapan atau ekspektasi, tapi dia tidak melakukan, maka dia malas sebenarnya. Tapi dia menyalahkan takdir.
Wilayah takdir hanya barang-barang yang nggak bisa dia kuasai, yang dia nggak akan diminta pertanggungjawaban. Yang tadi bagian realitas yang nggak bisa diubah. Contoh misalnya, dan semua orang bisa memaklumi contoh ya. Nah, kenapa nggak kayak gini? Oke, sorry dipotong. Ini penting. Tadi kan gue nanya ChatGPT dulu soalnya. ChatGPT dia sempat ada 2 kalau nggak salah. Lupa tadi namanya takdir Mu'allaq dan tidak. Dan mubrom. Nah, takdir yang tidak bisa diubah sama takdir yang bisa diubah. Oke. Nah, tapi itu masih di satu buku yang sama nggak kalau teori yang itu? Nggak. Nanti aku akan kasih tahu kenapa. Jadi gini, pembahasan takdir ini ulama-ulama banyak mengartikan. Tapi menurutku ini salah satu pembahasan yang menurutku ya nantinya akan menimbulkan masalah baru. Nanti aku kasih tahu kenapa mu'allaq dan mubrom itu nantinya akan menimbulkan problematika yang baru. Tapi ini salah satu kayak usulan dari para ulama. Usulan dari para ulama untuk mengkompromikan permasalahan-permasalahan yang bisa diubah dan nggak bisa diubah. Oke, ini penting ini salah satu ya. Oke, berarti kita satu-satu dulu ya. Berarti di dalam Islam kalau kita mau ngambil gambaran besarnya, takdir adalah sesuatu yang kita nggak bisa ubah dan semua orang pasti udah ngerti itu nggak bisa diubah. Semua orang bersepakat dengan sesuatu itu nggak bisa diubah. Contoh, kalau ada karyawan yang datang ke kantor lu, lalu kemudian bilang, lu kemana aja? Ini jam berapa? Jam 11. Lu waktu tanda tangan untuk kerja jam berapa? Jam 8 kan? Kenapa jam 11 baru datang? Dia bilang, udah takdir bos. Lu nggak percaya takdir bos? Lu bilang apa? Kalau gue jadi bosnya, gue bilang gini, takdir lu juga hari ini angkat kaki dari kantor ini. Ya kan? Kalau dia mau main takdir, kita bisa main takdir dong. Ya kan? Gitu ya, kita balas takdir juga kan. Kalau dia nggak terima, loh aku nggak terima, emang salah gua apa? Ya udah takdir. Takdir. Nah gitu kan ya, kita bisa balas begitu. Iya, kita Uno reverse. Jadi kalau salah sekalian kan gitu kan ya. Nah tapi kalau ada sesuatu yang orang-orang semua tahu, contoh ya, kenapa lu datang jam 11? Dia bilang gini, mohon maaf, ibuku meninggal. Realitasnya nggak bisa diubah dong. Ibunya meninggal nih. Kita bilang, kenapa kamu masih masuk kantor? Pulang aja dulu. Ambil waktu. Urusin ibumu dulu. Karena kita semua sudah paham bahwa ini gak bisa diubah nih. Ibunya gak bisa hidup lagi. Kecuali kalau besoknya dia datang lagi, dia bilang ibunya mati lagi. Nah itu ngehe. Udah takdirnya tanda tangan surat resign. Nah betul. Nah itu maksudku kan. Nah artinya kalau kita lihat berarti di dalam Islam takdir itu adalah perkara-perkara yang kita gak bisa ubah. Dan kita yakin itu sudah ketentuan Allah dan pasti baik bagi kita. Kalau gue ngerasa kayak gini ya. Kalau misalnya gender kita. Iya. Kita dilahiri oleh laki-laki siapa, atau perempuan, di mana, betul, ras itu apa? Itu menurut gua oke lah takdir. Itu takdir. Tapi kalau misalnya outcome, misalnya gini, nah ini kontroversi ini. Berapa banyak uang yang gue bisa hasilkan di umur tertentu, itu udah tertulis kalau menurut ini Islam. Itu pilihan. Nah. Nanti kita bahas lagi tentang takdir yang lebih berat ya. Tapi di level ini kita bahas dulu, kita sepakati dulu itu pilihan. Itu pilihan. Nah nanti kita akan sepakati takdir mana yang nanti mencakup yang lu bahas. Yang lu pernah dengar kan ada orang lahir sudah ditentukan sebagai orang-orang yang bahagia atau sengsara, masuk surga atau masuk neraka. Ini kayaknya semua predestin dong. Termasuk kita kaya atau miskin jadi predestin dong. Nah itu kalau ditanya pada orang-orang kebanyakan, mereka langsung jawab jump to conclusion itu semua takdir. Dan itu yang lu maksud bener-bener pikiran gak produktif dan gue sepakat. Oke, berarti kita sepakati dulu ya. Ras itu takdir. Maka aku beriman, ya Allah, aku beriman kepada Engkau, aku dilahirkan sebagai orang Cina di Indonesia. Karena itu sudah takdir. Karena kalau kita menolak itu nanti akan ada banyak masalah mental yang kita punya. Karena kita nggak menerima diri kita apa adanya. Nah, jadi takdir itu untuk itu sebenarnya. Oke, orang meninggal. Suatu saat nanti aku akan ditinggalkan oleh bapak dan ibuku. Kalau enggak, aku yang meninggal duluan. Dan itu perkara takdir. Ketika itu terjadi, gitu kan ya, maka aku menerima. Contoh, bapak mertuaku meninggal. Itu ketika kita baru pulang dari Turki. Pas kita mau ke sana meninggal, istriku di mobil nangis dan dia bilang, Abi, kalau aja dokternya itu lebih bagus. Aku bilang hati-hati ngomong, karena omongan kalau itu justru menandakan kita tuh tidak beriman pada Allah. Allah sudah ambil ya udah. Kalaupun terjadi kelalaian dokter dan segala macam itu kita bisa proses nanti. Tapi kita terima dulu bahwa bapak udah nggak ada. Oke, gue udah mulai nangkep. Udah mulai nangkep ya. Nah jadi istriku bilang kalau aja. Diam. Artinya aku bilang jangan ngomong kalau, andai dan segala macam. Karena andai dalam perkara ini sama aja kayak kita tuh kayak andai begini. Enggak juga, udah ini sudah enggak ada orangnya, udah terima dulu. Kop dengan itu dulu. Nah itu takdir. Dalam perkara-perkara yang bisa kita pilih, itu bukan takdir dalam pandangan Islam.
Perkara yang bisa kita pilih. Contoh ya, perkara yang bisa kita pilih. Mau jadi apa, itu bisa kita pilih. Mau kemudian pergi kemana hari ini, mau sholat atau tidak sholat. Nah, karena ada orang-orang di sana banyak, aku pernah nanya tuh, kenapa kamu gak sholat? Ustadz gak percaya pada Lauhul Mahfud. Udah tertulis aku tuh gak sholat. Nah itu langsung mulutnya diginiin tadi congor. Iya, congornya tangkap kalau kayak gitu. Gue sih kesel juga kayak gitu sih. Nah itu betul, gue sepakat. Nah sekarang kita masuk ke layer yang kedua. Tapi ini layer yang pertama udah masuk ya. Layer yang kedua. Mengenai dengan segala sesuatu kejadian di mana di dunia ini dan termasuk tadi takdir itu ada yang bisa diubah dan nggak bisa diubah. Nih, pertama aku mau bahas dulu tentang bisa diubah atau tidak bisa diubah. Gini, aku pegang pena ini di tangan mana? Tangan kanan. Kalau aku pegang pena ini di tangan kiri, maka lu bisa jelas melihat perubahannya. Karena tadinya di kanan, sekarang di kiri. Oke, kalau gini gimana? Ini gue pegang pena di tangan mana nih? Lo nggak tahu. Dan gue bilang sekarang gue udah pindahin penanya. Ini pindah kemana? Nggak tahu juga. Berarti kita nggak akan bisa mengatakan sesuatu berubah kalau kita nggak tahu apa-apa. Nah, takdir itu kita benar-benar nggak tahu. Lauhul Mahfud kita nggak pernah lihat. Takdir Allah kita nggak pernah tahu. Jadi kita mengatakan, contoh ya, ada hadis yang mengatakan gini. Siapa yang memperbanyak silaturahim maka umurnya diperpanjang. Itu ada hadisnya tuh. Tiba-tiba ada seorang kakek-kakek mati umur 100 tahun. Lalu kemudian cucunya bilang begini, kalau ini karena beliau suka silaturahim. Kalau nggak silaturahim mungkin dia 70. Itu sok tahu namanya. Karena we never know. Dia ditakdirkan berapa dan meninggalnya berapa setelah dia silaturahim. Maka perkara-perkara yang kita nggak tahu ini kita nggak bahas. Berarti simpelnya gini, kalau orang yang bilang, oh itu udah takdirnya gue, berarti dia ngelangkahin Allah. Karena dia sok tahu. Pembahasan kita selesai nih. Bener kan? Harusnya gitu kan? Lu udah kesimpulan itu. Oh, gue kecepetan ya. Itu kesimpulan. Itu kesimpulan. Orang yang bilang ini takdir, dia ngelangkahin Allah berarti. Benar. Ya, ada orang bilang ini takdir saya, berarti dia sudah playing gods. Iya. Ini playing God, betul. Ini yang terjadi. Nah, itu kesimpulannya. Tapi sebelum kesimpulannya, gue jadi nggak muter nih. Gitu. jadi gini, ketika kemudian kita nggak tahu itu berubah, maka sebenarnya kita nggak bisa bilang itu berubah. Berarti ada orang bilang takdir misalnya ada ulama bilang, walaupun ini cara mereka untuk menyederhanakan ya, ada ulama bilang bahwa ada takdir itu ada yang bisa diubah dan nggak bisa diubah misalnya. Nah kita tahu mana yang bisa diubah, orang kita nggak tahu semuanya, gitu maksudnya. Nah contoh kayak gini bisa, ini gara-gara aku begini, lantas aku ini lagi berubah takdir. Who knows? Jangan-jangan kamu memang ditakdirkan begitu. Contoh misalnya gini, ada orang tinggal di Jakarta, tiba-tiba dia pindah ke Bogor kayak aku. Lalu aku bilang, aku sekarang merubah takdirku yang dulunya tinggal di Jakarta menjadi tinggal di Bogor. Siapa ngomong? Siapa tahu takdirnya memang aku dari Jakarta terus ke Bogor. Paham gak sih maksudnya? Nah, jadi dalam perkara-perkara yang kita tidak ketahui ini, kita benar-benar tidak boleh bahas. Benar. Nah, itu Islam tuh. Jadi sesederhana itu. Ketika dia bilang, aku memang dilahirkan jadi orang bodoh. Berarti dia sudah melangkahi takdir. Tapi lu benar banget. Jadi gini, tahu nggak lu problemnya apa? Allah itu tidak punya past, present, and future. Oh iya, konsep timeline tuh nggak punya. Berarti ketika Allah bilang aku tahu semuanya, bahkan siapa yang masuk surga aku tahu, dan siapa yang masuk neraka aku tahu, dan aku tahu siapa yang dilahirkan untuk sengsara dan siapa yang dilahirkan untuk bahagia, Allah tahu. Itu wajar nggak kalau Allah bilang begitu? Wajar, karena dia di luar kita. Ya. Tapi ketika kita mau playing gods, jadi seolah kita bilang, oh kalau gitu Allah sudah tahu dong kita masuk neraka, ngapain kita ibadah? Nah, itu ketika itu dia jadi playing gods. Iya. Padahal pengetahuannya Allah itu tidak berarti memaksa manusia. Gua masuk ke level selanjutnya kalau gitu, karena level kedua terlalu mudah bagi lu. Gua masuk level ketiga. Ini agak berat nih. Tapi aku yakin lu bisa. Nih. Coba. Rasul pernah bilang pada para sahabat, tidak dilahirkan anak Adam. Jadi ketika 40 hari ditiupkanlah ruh ke dalam tubuh ibunya itu, lalu kemudian ketika ditiupkan ruh itu ditentukanlah bagi dia seperti apa kemudian kehidupannya, dia jadi orang sengsara atau jadi orang yang bahagia, dalam bahasa kita kaya atau miskin, lalu kemudian ditentukan dia masuk neraka atau masuk surga. Semua sudah ditentukan oleh Allah. Tiba-tiba sahabat nanya, ya Rasulullah, ini kayaknya Raymond Chin di masa dulu nih. Langsung protes dia. Ya Rasulullah, kalau semua sudah ditentukan, ngapain kita sholat? Lah kalau kita sholat nanti kita sudah dipastiin masuk neraka, ngapain kita sholat? Lah kalau kita kemudian sudah dipastiin masuk surga, ngapain juga sholat?
Iya kan? Bener. What for? Gitu kan ya. Bukan. Lalu Rasul kemudian tersenyum lalu berkata, Rasul ngerti, oh salah server nih bocah nih. Gitu kan ya, salah server nih. Nah, lalu Rasul bilang gini. Jadi gini, Rasul bilang, jadi di dalam Rasul membaca ayat Quran bunyinya begini. Waman a'ta wattaqo wasaddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Artinya begini, siapapun orang-orang yang beriman lalu kemudian memberikan dan kemudian meyakini pahala-pahala terbaik daripada apa yang dia berikan itu, maka bagi dia Allah akan mempermudah jalannya menuju kebaikan. Tapi siapa yang kemudian bakhil, pelit dan merasa cukup daripada merasa diri udah kaya banget gitu maksudnya, dan dia mendustakan pahala-pahala yang terbaik bahwa Allah akan balas pemberiannya itu, maka Allah akan mempermudah jalannya menuju keburukan-keburukan. Artinya Rasul bilang gini, siapa yang berbuat kebaikan Allah akan permudah jalannya ke kebaikan. Siapa yang berbuat keburukan maka dia akan dipermudah jalannya menuju keburukan. Itu maksudnya adalah ketika Rasul bilang tadi. Artinya Rasul bilang beramallah karena setiap orang akan dipermudah menurut amal-amalnya. Artinya apa? Rasul bilang that's your choice. Mau jadi baik, mau jadi buruk, jangan campurkan dengan servernya Allah. Karena kalau lu campurkan, lu nggak bakal bisa selesai pembahasannya. Yang cuma bisa ngomong sebenarnya, ya Allah. Kesimpulan yang sangat shortcut. Yang cuma bisa ini takdirnya apa itu cuma Allah, udah. Tidak hak kita. Siapapun manusia yang bilang bahwa ini takdirku akan begini, berarti pasti dia salah. Maka apa yang Allah bilang itu yang haknya Allah doang. Paham maksudnya? Paham. Gimana kemudian memperbaiki pemahaman lu yang tadi ya? Sebenarnya lu nggak salah sih. Pemahaman lu tuh lu menolak pemahaman yang salah yang tadi kita bahas itu. Bahwasanya ya cuma Allah doang yang berhak bilang takdir. Bener banget. Dan itu tidak porsi kita. Kalau kita kemudian bilang takdir itu pasti salah jadinya. Nah maka kita cuma beriman aja. Karena kan Allah yang ngomong, kita tinggal menerima aja. Oke, kalau gitu praktiknya seperti apa? Nih coba lihat ya. Ketika misalnya contoh dalam satu kehidupan lah. Dia udah tahu bahwasanya Allah itu menakdirkan pasti kemudian yang baik bagi dia. Dan kemudian dia itu kemudian melakukan sesuatu itu semua tergantung dia, ikhtiar dia. Dalam perkara-perkara yang dia bisa pilih. Dan dalam perkara-perkara gak bisa dia pilih, dia tinggal bilang ini, ya Allah semoga aku disabarkan untuk menerima ini. Maka sesederhana ini dalam Islam, kata-kata di dalam suratul Fatihah. Balik lagi suratul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lu tahu arti nasta'in apa? Ista'inu adalah kalimat yang menggambarkan satu aktivitas khusus, yaitu adalah minta tolong ketika seluruh cara sudah dicoba dan itu not work. Itu ista'inu. Artinya adalah ketika kita cuma minta tolong pada Allah, itu namanya nyuruh Allah. Ya Allah ini ada barang, angkatin dong, itu namanya nyuruh. Tapi kalau kita udah ngangkat, gak bisa pakai tangan. Pakai apa lagi? Pakai Iron Man, sarung tangan Iron Man, gak bisa nih. Apalagi misalnya kita pakai katrol, nggak bisa juga. Baru ya Allah ini benar-benar nggak bisa, bisa nggak tolong aku. Artinya dia akan bekerja sampai satu titik yang benar-benar dia sudah pol, nggak ada lagi yang lain. Baru kemudian dia bicara. Kalau sudah nggak bisa, semua nggak bisa, dan dia benar-benar kemudian sudah melakukan semuanya, ini takdir. Produktif nggak orang? Tapi kalau misalnya dia kemudian belum melakukan semua itu, ini belum sampai titik itu. Tapi rentan untuk, let's say kalau pertama dia ngelakuin itu dengan baik, gitu loh. Tapi lama-lama, you know how manusia. Betul. Manusia. Dia akan break. Mengkompromi. Betul. Awalnya sih memang dia semaksimal mungkin nih sebelum dia akhirnya bilang oke, ini takdir. Tapi manusia tuh rentan mengkompromi. Nah makanya di dalam salah satu hadisnya Rasul bilang kalau sudah bicara takdir tinggalkan, nggak usah bahas. Karena itu nanti akan jadi nggak produktif. Itu ada di hadisnya? Ada. Ketika sudah bicara tentang takdir tinggalkan, ketika berbicara tentang sahabatku tinggalkan. Artinya itu tidak perlu dibahas karena hampir semua urusan manusia tuh bisa untuk diubah seperti kata lu di awal. Coba gua kasih tahu dikit ya. Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih dulu dia harus punya satu strategi yang benar-benar nggak terduga, sehingga kemudian dia bisa menang untuk membebaskan Konstantinopel. Apa idenya tahu? Mindahin kapal dari satu selat selat Bosforus kepada Teluk Tanduk Emas. Dan kapal ini dipindahin harus ditarik di atas bukit tingginya 86 meter, lalu kemudian panjangnya sekitar 1,5 km, 1,5 km. Apa kata prajuritnya? Gak mungkin, mustahil ini, gak mungkin. Tahu apa kata Muhammad Al-Fatih? Jangan bilang mustahil sebelum kamu mati mencoba.
Sebelum kami mencoba. Kamu mati mencoba. That's it. Sebelum kami mati mencoba. Berarti kalau kamu sudah mati, benar mustahil. Iya. Takdir works like that. Takdir itu seperti itu. Contoh ya, kita nggak akan, we never know takdir kita, karena yang berhak ngomong takdir hanya Allah. Cuma hanya Allah. Berarti kita bagian apa? Ikhtiar. Iya. Mas sebenarnya contoh gini ya, yang lu lihat sehari-hari aja. Misalnya contoh ya, kita kehilangan orang tua kita mungkin satu saat nanti, atau orang tua kita pernah orang tua yang kehilangan anaknya lah. Dia kan benar-benar grieving kan ya. Tapi ketika dia bisa, orang-orang yang ada di Marijoa, yang kemarin dibombardir itu, ketika anaknya meninggal dia bilang gini, ya Allah, aku memahami ini takdirmu, buat hatiku menjadi tenang dan buat lidahku untuk mengucapkan sesuatu yang kau ridho. Itu berarti takdir. Nah, itu membantu mereka banget kan. Nah, termasuk kemudian ketika kita dilahirkan sebagai orang yang tadi berkulit putih, sipit, kita tahu takdir kita seperti apa. Ada orang dilahirkan kemudian cacat misalnya, dia kemudian ridho pada takdir. Anak autis itu takdir. Menerima sesuatu yang tidak bisa diubah misalnya. Betul. Karena banyak orang loh yang kayak kehilangan. Nih, kematian itu sesuatu yang pasti. Iya kan. That's it. Contoh. Realitas. Jadi itu tuh membantu orang untuk bisa menerima realitas. Karena sering mereka kalau nggak ngerti konsep takdir bahwa semuanya itu bisa diubah, semuanya ngerasa semuanya bisa diubah. Dia stres. Gimana cara balikin? Bisa menerima sesuatu yang padahal udah jadi takdirnya. Nah, ini aku kasih soalan ya. Soal. Ada orang pergi berjihad. Lo udah pasti bisa jawab ini. Dia benar-benar nggak mau untuk ngasah pedangnya. Lalu kemudian anggaplah lu pemimpin jihadnya. Gua tentara yang nggak mau ngasah pedang. Gak mau nyiapin baju zirah. Lu nanya ke gua, mana baju zirah lu? Allah yang melindungi, bukan baju zirah. Kalau lu pikir baju zirah yang melindungin lu sudah rusak tauhid lu, Raymond. Lu tanya lagi, pedang lu mana? Ray. Yang bunuh itu bukan kita, Allah yang bunuh. Di dalam Al-Quran ada ayatnya. Bukan kita yang melempar, melainkan Allah yang melempar. Kalau lu gak percaya, berarti lu tauhid lu diragukan, Ray. Lu bilang apa sama gue? Gue masukin ke rumah sakit jiwa aja. Karena gue menganggap bahwa gue lagi mencampurkan, itu omongan gue kan bukan omongan Allah kan. Kalau omongan Allah pantas gak kayak gitu? Pantas dong. Dia beda dimensi. Tapi itu omongan siapa? Omongan dia. Yang keluar dari mulutnya. Betul. Terus aku bilang lagi, kalau Allah sudah takdirin kita menang, Ray, kita pasti menang. Walaupun tanpa strategi. Tapi kalau Allah sudah pastiin kita kalah, Allah sudah takdirin kita kalah, udah terima aja, Ray. Ya udah, itu urusan Allah. Usaha kita gitu. Kita tetap harus ikhtiar gitu kan. Who knows? Kita tahu nggak sih sekarang keputusan Allah apa? Sekarang tugas kita ikhtiar. Iya, kalau lu meyakini itu dan anggap itu bahwa faktanya, berarti lu melangkahi Allah. Berarti siapa yang nggak menerima takdir? Lu atau gue? Dalam kasus ini. Betul. Berarti gue ngerti sih kalau soal takdir itu intinya kayak gini. Kalau udah ngerti sekali dan semestinya nih sudah ngerti esensinya dan arti takdir sebenarnya, udah jangan terlalu bahas-bahas lagi. Bener. Udah. Bahasnya kapan? Ketika benar-benar ada realitas yang nggak bisa diubah. Yes. Makanya lu tahu ada salah satu doa yang katanya doa Nabi Sulaiman, tapi aku nggak tahu sih. Ini yang jelas doanya para ulama. Tapi katanya doa Nabi Sulaiman. Doanya begini. Ya lebih baik gini ya. Doa ulama lah ya. Doanya begini. Ya Allah, berikan aku kemampuan untuk membedakan mana yang bisa aku ubah. Akhirnya aku bisa produktif dan maksimal dalam mengubah itu, dan berikan aku kesabaran dalam perkara-perkara aku nggak bisa ubah, sehingga aku bisa menerimanya dengan takdirmu, dan kebijaksanaan untuk bisa membedakan mana yang bisa diubah dan mana yang nggak bisa diubah. Kebijaksanaan untuk bisa membedakan. Berarti yang ujung-ujungnya yang tergantung adalah kebijaksanaan kita sih. Karena kadang-kadang kesalahan kita adalah kita melihat sesuatu ini bisa diubah padahal nggak bisa, atau melihat sesuatu tuh nggak bisa diubah padahal bisa. Most of the time yang mana? Bisa diubah. Most of the time bisa diubah. Enggak sih pembahasan takdir itu baru muncul kapan? Di kalangan umat muslim. Baru muncul ketika mereka sudah ditinggal oleh Rasulullah. Sebelumnya mereka nggak pernah banyak bahas. Mereka udah tahu bahwa saya takdir itu cuma pada perkara-perkara nggak bisa dikontrol, udah gitu aja. Kalau nggak bisa dikontrol, berarti lu tinggal beriman dan lu nggak akan ditanya oleh Allah. Jawabannya itu aja. Iya. Dalam perkara-perkara yang nggak kita pilih, kita nggak ditanya. Allah nanti nggak akan nanya aku, kenapa kamu sipit? Aku bilang lah, aku nggak tahu lah, gitu kan ya. Nah karena nggak ditanya, berarti nggak dihisap. Iya. Nggak ada potensi benar dan salah. Tapi aku tinggal repot pada perkara-perkara yang aku bisa pilih.
Karena itu pasti ditanya oleh Allah. Lik, kenapa kamu nggak pakai peci, Lik? Aku siap akan menjawab pada Allah. Lik, kenapa kamu nggak pakai sorban? Aku siap akan menjawab pada Allah. Lik, kenapa kamu gunakan uangmu ke sini? Aku akan siap menjawab pada Allah. Siap nggak siap sih? Dan ulama itu ketika dalam buku itu tahu nggak bilang apa? Beriman pada takdir, bukan pasrah pada takdir. Terus dia bilang kita harus melawan takdir. Bahkan kata-katanya begitu. Dia bilang kayak gitu. Melawan takdir, agak kontroversi sih. Benar. Tapi kita tahu maksudnya apa. Maksudnya itu benar. Nah, dijelasin oleh ulama itu melawan takdir apa? Ketika lu sakit pergi ke dokter. Itu namanya melawan takdir. Jangan ya Allah terima. Itu harus. Karena lu nggak bisa milih. Akhir aku akan kasih cerita tentang Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar al-Asqalani. Ini orang benar-benar sekolah nggak bisa paham apapun, nggak bisa paham apapun. Makanya kemudian saking nggak paham apapun dia bilang kayak batu. Benar-benar nggak bisa pak. Teman-temannya udah kemana dia? Apa-apa tadi? Nah, ini cerita bagi teman-teman ya yang merasa bahwa diri itu kayak ditakdirkan bodoh gitu maksudnya. Ibnu Hajar suatu waktu ketika dia keluar daripada kelasnya karena dia tuh benar-benar nggak bisa belajar apapun, sulit banget kemudian untuk ngapal apapun, dia ngelihat satu batu di gua ditetesin air. Lama-lama bolong. Dia muncul belief yang baru. Apa beliefnya? Batu aja kena air bolong ya. Masa gua kagak? Berarti yang penting konsisten, lakukan terus. Dan dia jadi ulama besar. Istiqomah. Dan lebih besar daripada 1000 Karomah itu miracles kan? Miracles. Nah, berarti istiqomah itu penting kan? Nah, itu false belief diganti dengan belief yang baru, yang bagus. Makanya ada orang beliefnya, enggak, gua itu adalah orang yang pintar dan gua adalah cepat belajar. Itu bagus. Jangan sebaliknya. Ini pasti bisa, atas izin Allah pasti bisa. Harus begitu orang muslim. Jangan kayaknya takdirnya bukan deh. Enggak gitu. Lu bertindak atas nama Allah kalau begitu. Ya udah yakin Allah suruh lu ikhtiar, udah gitu aja. Ikhtiar, tawakal. Dan bagian daripada tawakal adalah takdir. Bagian daripada tawakal adalah ikhtiar itu. Itu kalau di Al-Quran ada urutannya nggak sih antara tawakal, ikhtiar sama itu? Seperti kata lu, tawakal tuh membungkus semuanya. Itu kata-kata udah paling bagus tuh. Membungkus ikhtiar, membungkus kemudian pemahaman tentang takdir dan segala macam. Itu semua tawakal. Tawakal itu adalah mewakilkan semuanya pada Allah. Tawakal tuh lebih gede daripada takdir berarti ya? Takdir itu part of tawakal yang aku pahami. Kan tawakal kan mewakilkan semuanya pada Allah. Ketika kita diambil orang yang kita sayangi, ya Allah, yaudah aku wakilkan padamu. Aku yakin ini yang terbaik. Nah, itu mewakilkan namanya.